Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, calon peserta uji kelayakan Enpassing penyuluh lingkungan hidup, jumpa kembali dengan saya pada saat ini. Video kali ini adalah saya akan menjelaskan tutorial cara mengisi formulir permohonan diri untuk mengikuti uji kelayakan Enpassing penyuluh lingkungan hidup. Saat ini saya sudah memiliki formulir permohonan diri untuk peserta Enpassing pada jabatan fungsional penyuluh lingkungan hidup ahli muda. Kemarin kita sudah membahas tentang cara mendownload formulirnya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara mengisinya. Simak video ini sampai akhir ya. Baik, pada bagian 1 ini adalah rincian data pemohon atau peserta. Pada bagian ini maka kita diminta untuk mencantumkan data pribadi, data pendidikan formal, serta data pekerjaan Anda pada saat ini. Ini saya rasa mudah saja mengisinya. Ini silakan ditulis nama lengkap Anda, tempat dan tanggal lahir, kemudian ini jenis kelamin silakan dipilih ya. Ini tinggal dipilih saja, dicoret salah satu. Kemudian ini kebangsaan bisa diisi Indonesia. Nah, ini alamat rumah, nomor telepon, email ya, nomor handphone, kemudian nomor telepon rumah dan kantor. Pendidikan terakhir, nah, pendidikan terakhir ini tentu adalah pendidikan terakhir yang memang sudah diakui oleh negara. Kemudian pada data pekerjaan Anda diminta untuk menuliskan nama instansi, kemudian jabatan Anda saat ini ya, alamat instansi Anda, nomor telepon, fax, kemudian email. Nah, ini keahlian teknis yang mendukung penyuluh lingkungan hidup. Nah, ini keahlian teknis yang Anda miliki apa? Misalnya untuk mendukung penyuluh lingkungan hidup Anda punya sertifikat keahlian teknis, mungkin di bidang lingkungan, itu mungkin bisa Anda cantumkan, sebutkan di sini keahlian Anda. Saya rasa bagian ini tidak sulit ya. Saya akan menjelaskan bagian yang sering ditanyakan. Ini bagian data permohonan tujuan asesmen, ini sudah diterapkan oleh panitia untuk Enpassing ya. Ini untuk Enpassing silakan. Bagian kedua daftar unit kompetensi. Nah, ini untuk memastikan silakan Anda lihat bahwa di sini sudah disesuaikan oleh panitia untuk jabatan fungsional, ini sudah ditebalkan ya, ini pada penyuluh lingkungan hidup. Kemudian jenjang jabatannya juga nih, pastikan bahwa dua hal ini bertulis tebal gitu ya, tulisannya tebal atau bold istilahnya di Microsoft Word. Jenjang jabatan ini sudah ditebalkan, ahli muda, berarti ini sudah benar. Nah, kalau sudah benar maka di bawahnya ini sudah terisi judul-judul unit kompetensi beserta jenis standarnya. Ini sudah diisi oleh panitia, jadi sangat mudah ya, sangat enak ya untuk Bapak dan Ibu calon peserta. Ini level 3 sudah ditentukan, untuk ahli muda itu level 3. Nah, ada 5 unit kompetensi yang akan Bapak ikuti pelaksanaan uji kelayakannya. Yang pertama adalah unit perencanaan penyuluhan lingkungan hidup ya, kemudian penyebar luasan informasi penyuluhan lingkungan hidup, pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan lingkungan hidup, pengembangan sistem penyuluhan lingkungan hidup, dan evaluasi penyuluhan lingkungan hidup. Kelima ini disebutkan di dalam standar ya, standar kompetensi yang digunakan. Ini adalah Permenpan RB nomor 34 tahun 2020 dan surat Menpan RB tentang persetujuan standar kompetensi jabatan fungsional penyuluh lingkungan hidup nomor B/2-M.SM.00/2021. Ini sudah diisi, jadi semuanya ini standarnya sama. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, ini yang perlu
Bapak Ibu isi dengan rapi supaya nanti memudahkan asesor untuk melakukan verifikasi, dan pasti akan lebih cepat ya bagi Bapak Ibu asesor untuk memverifikasinya. Ini unit kompetensi yang pertama sebagaimana tadi sudah dituliskan di atas ya, perencanaan lingkungan hidup. Nah, ini Bapak Ibu silakan isi, sesuaikan apa misalnya yang sudah pernah dilakukan gitu ya di sini pada bagian ini. Misalnya dalam melakukan kegiatan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, Bapak yang memiliki bukti terkait ya. Ya, kita warnakan dulu. Misalnya Bapak Ibu punya bukti ini terkait dengan perencanaan misalnya ya, tidak harus memang sesuai dengan penyuluhan lingkungan hidup karena jabatan penyuluhan lingkungan hidup ini adalah baru ya. Nah, misalnya pernah melakukan yang terkait saja dengan kegiatan penyuluhan LH ya, lingkungan hidup. Misalnya pernah melakukan kegiatan merencanakan sebuah program, misalnya program untuk misalnya sosialisasi gitu ya, atau mungkin sosialisasi peraturan, tapi lebih mungkin ini sangat luas gitu ya peraturan ini, sehingga harus dipahami oleh publik, sehingga bukan hanya kegiatannya sosisialisasi saja, tapi beberapa rangkaian, misalnya ada seminar segala macamnya gitu ya, kemudian mungkin juga ada bimbingan teknis. Nah ini Bapak Ibu pernah menyusun gitu ya program ini, pernah ikut merencanakan program ini. Nah itu mungkin bisa menjadi bukti yang bisa Bapak Ibu lampirkan. Nah, perlu diketahui bukti yang dimaksud adalah bisa diambil dari akumulatif ya, dalam kurun waktu 2 tahun sepanjang 10 tahun terakhir sebelum pelaksanaan uji kelayakan ini. Artinya uji kelayakan ini kita laksanakan tahun 2021, tarik mundur 10 tahun sebelum 2021 ini. Artinya kira-kira 2011 ya, dari tahun 2011 sampai 2021. Apakah akumulatif secara selama 2 tahun, apakah Bapak Ibu memiliki bukti-bukti untuk mengikuti uji kelayakan ini? Ini kita misalnya apa saja dokumen yang bisa diambil jadi bukti. Misalnya di sini tadi contoh kegiatan yang terkait dengan perencanaan gitu ya. Nah, misalnya tadi saya sudah berikan contohnya. Misalnya kita punya SPT, nah, kita tulis surat tugas ya, surat tugas kita untuk melakukan untuk menyusun dokumen perencanaan tadi. Misalnya kita tulis di sini SPT. Tidak perlu dijelaskan lebih detail SPT apa itu, nanti kan kita beri tanda saja pada portofolionya. Kemudian yang kedua kita punya misalnya itu disusun secara bersama-sama program itu, mungkin punya juga absensi atau daftar hadir gitu ya. Ini bisa menjadi bukti atau portofolio ya. Kemudian yang ketiga misalnya Bapak Ibu juga punya notulensi gitu ya, hasil rapat perencanaan itu, atau mungkin juga punya laporan. Kalau misalnya ada laporan bisa juga. Misalnya di sini ada notulensi atau kesepakatan gitu ya, yang untuk melakukan kegiatan tersebut. Ini baru pada tahap perencanaan ya, belum pelaksanaannya. Sekali lagi, ini baru tahap yang diambil adalah tahap perencanaannya. Misalnya punya notulensi, tulis saja di sini notulensi. Ya, notulensi rapatnya. Gitu. Ini misalnya jadi bukti yang Bapak Ibu punya. Ya, kalau lebih banyak lagi ini bisa ditambah ya. Saya hanya memberikan contoh misalnya 3 gitu. Nah, ini yang misalnya saya punya. Nah, selanjutnya pada bagian ini ya, pada bagian berikutnya yang saya melanjutkan supaya rapi, itu nomornya dilanjutkan. Jadi tidak perlu kita ulang dari 1, 2, 3, tapi kita buat lagi 4 gitu ya. Nah,
di sini nomor 4, ini terkait penyebar luasan informasi penyuluhan lingkungan hidup. Nah, ini penyebar luasan informasi ini ya macam-macam ya, bisa menggunakan media cetak dan segala macamnya, media cetak, media elektronik gitu. Nah, misal kita pernah melakukan kegiatan ini ya, yang terkait dengan kegiatan ini, sekali lagi yang terkait dengan kegiatan ini tentang penyebar luasan informasi. Nah, bisa kita cantumkan buktinya ya, misalnya kita sudah mendapatkan SPT, kita tulis lagi SPT, tugas-tugas untuk melakukan kegiatan ini ya, SPT, kita tulis lagi SPT. Atau misalnya bukan SPT tapi disposisi, nah bisa juga kita tulis di sini disposisi ya, misalnya di sini disposisi. Nah, ya, karena disposisi kan pasti ada agenda segala macam gitu ya kalau disposisi. Selanjutnya 5, nah, ini misalnya kita punya bukti medianya. Bukti medianya bisa kalau itu media elektronik mungkin foto, kalau dia media cetak, nah kita koran misalnya atau majalah ya. Nah, itu bisa dijadikan bukti bahwa itu Anda yang buat draftnya gitu, boleh. Ya, misalnya foto ya, dokumentasi ya, misalnya dokumentasi, nah, itu bisa jadi bukti. Dan yang ketiga misalnya laporan gitu ya. Nah, cara menyusun bukti-bukti ini begitu seterusnya sampai pada yang kelima ya, pada bagian ini yang kelima ini. Jadi ditulis nomornya secara berurutan. Jadi yang pertama ini misalnya kita punya 3 bukti, maka 1, 2, 3, dan pada unit yang kedua nomornya dilanjutkan. Jadi tidak dimulai lagi dari 1, 2, 3 begitu. Dan seterusnya sampai pada unit kompetensi yang kelima ya. Unit kompetensi yang kelima ini juga diisi sesuai dengan bukti yang Bapak Ibu miliki. Nah, setelah selesai mengisi ini ya, maka Bapak Ibu menuliskan nama di sini, nama pemohon, nama peserta ya, kemudian tanda tangan dan tanggal. Nah, untuk tanda tangan silahkan Bapak Ibu scan tanda tangannya, nanti dicantumkan atau ditempelkan pada bagian kotak ini. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nanti ketika bertemu dengan asesor juga akan menjelaskan bahwa keperluan tanda tangan ini hanya untuk uji kelayakan passing ini saja, tidak akan digunakan untuk hal lain. Itu ada ada fakta integritasnya gitu. Kemudian tanggal, nah ini mohon dicantumkan tanggal pengisian ya, tanggal pengisian yang Bapak Ibu lakukan otomatis sebelum pelaksanaan uji kompetensi ya. Itu saja mungkin untuk video tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Silahkan bisa diisi sesuaikan dengan tata cara tadi yang sudah saya sampaikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.